yang berawal dari perkenalan di media sosial TikTok berakhir tragis. Nur Rahmat Effendi, 27, warga Gedang Sari, Gunung Kidul, tega membunuh kekasih gelapnya, AM, 39, saat berkencan di sebuah penginapan di Kemantren Umbul Harjo, Rabu, 13 Agustus 2025. Hai sahabat Arti, apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Terima kasih ya yang sudah klik dan nonton video ini. Wanita berusia 39 tahun ini memiliki nama asli Ami Arjiwati, warga Sentolo Kulon Progo, Yogyakarta. Sudah menikah dan dikenal sebagai sosok yang ramah, ceria, juga menyenangkan. Selain menjalani hari-harinya sebagai ibu rumah tangga, Ami juga merupakan aktris dari Motret Imajinasi. Motret Imajinasi adalah sebuah channel YouTube yang menayangkan film pendek dalam bahasa Jawa. Film pendek atau video yang ditayangkan di channel Motret Imajinasi adalah hasil karya lokal dari Dusun Kalimenur yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Tak hanya itu, Ami juga merupakan kader partai PDIP yang cukup aktif di Kulon Progo. Ia yang juga dikenal dengan nama panggung Ami Kentus Kusuma Negara, juga rutin memposting video di akun TikToknya dengan pengikut 9.000 lebih. Di akun media sosialnya, beberapa kali Ami juga memposting video yang menampilkan kemesraan saat bersama sang suami. Yang di mata orang sekitar yang melihatnya tentu akan berpikir jika kehidupan rumah tangga Ami telah dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun, apa yang tampak serta ditampilkan di media sosial kadang memang tak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bermula pada suatu hari di tahun 2023, Ami yang ketika itu masih berusia 37 tahun dan telah gemar memposting video-video di TikTok, lalu berkenalan dengan seorang pria bernama Nur Rahmat Effendi, warga Gedang Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Awalnya Rahmat iseng mengirim pesan di akun TikTok milik Ami itu, yang ternyata mendapat respon baik dari Ami. Setelah beberapa kali saling berkirim pesan di TikTok, Ami dan Rahmat lantas saling tukar nomor WA. Selanjutnya, komunikasi mereka lanjutkan di WA dengan intens. Rahmat adalah seorang pemuda lajang yang merupakan karyawan di sebuah warung makan yang ada di Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Dan sehari-hari Rahmat ini tinggal di warung mes tempatnya kerja itu. Singkat cerita, komunikasi antara Ami dengan Rahmat tersebut akhirnya menimbulkan satu perasaan cinta terlarang di antara mereka berdua. Entah siapa yang memulai, hubungan asmara terlarang itu pun terjadi. Mereka seolah tak peduli, selain perbedaan usia yang jauh, Ami juga telah bersuami. Namun orang bilang cinta itu buta ya. Selain rutin saling berkirim kabar, mereka pun lantas mulai kerap janjian ketemu, bahkan tak segan melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Awalnya hubungan itu berjalan lancar, mereka ketemu di sela-sela kesibukan masing-masing tanpa ketahuan. Tapi setelah beberapa bulan menjalin hubungan, akhirnya hubungan itu pun ketahuan keluarga Ami. Namun kala itu mereka sepakat, masalah diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dengan perjanjian Ami dan Rahmat tak akan berhubungan lagi. Hubungan terlarang beda usia tersebut memang sempat terputus setelah itu ya. Rumah tangga Ami dan suaminya pun kembali harmonis. Pada tahun 2024 bahkan Ami sempat mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 4, tapi tak berhasil lolos karena minimnya perolehan suara. Pada awal tahun 2025, Ami tiba-tiba menghubungi Rahmat lagi dengan mengirim chat WA. Rahmat yang sudah sempat melupakan sosok Ami, lalu mulai kembali merespon pesan-pesan yang dikirimkan oleh Ami. Dan akhirnya hubungan cinta terlarang yang sudah sempat berakhir itu terjalin lagi. Mereka beberapa kali janjian ketemu diam-diam lagi dan terjadilah lagi hubungan badan layaknya suami istri. Hari itu Rabu 13 Agustus 2025 pagi, Ami pamitan pada keluarga jika akan mengikuti acara partai. Tapi ternyata sebenarnya pagi itu Ami ada janjian ketemu dengan Rahmat sang kekasih berondong. Sekitar jam setengah 10 pagi, Ami dan Rahmat ketemu di depan losmen Retno Mudo yang beralamat di Jalan Veteran Kelurahan Pandean, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Tapi ketika itu mereka datang masing-masing ya. Barulah sekitar jam 10 pagi mereka ini check-in menggunakan KTP milik Rahmat, menempati kamar nomor 25 di losmen sederhana itu. Di dalam kamar mereka ngobrol dan bercumbu mesra, layaknya pasangan yang dimabuk asmara. Tapi kebersamaan itu lalu terganggu dengan adanya video call di HP Ami.
Panggilan video call itu dari seorang pria yang diberi nama kontak bocil dan sempat diangkat oleh Ami. Hal itu membuat suasana yang semula tenang mulai berubah menjadi pertengkaran karena Rahmat merasa kesal sekaligus cemburu. Saat panggilan video call yang ketiga kalinya dari kontak yang sama terjadi lagi, Rahmat yang sudah geram lantas mengangkatnya. Ketika itulah Rahmat melihat sosok pria yang tampak masih muda dalam panggilan video itu, yang membuatnya semakin marah karena Rahmat tahu itu bukan suami Ami. Setelah panggilan berakhir, Rahmat yang sudah dikuasai emosi serta cemburu, mendesak Ami agar menjelaskan siapa pria yang berkali-kali video call itu. Rahmat bertanya apakah Ami juga berhubungan dengan pria lain selain dirinya. Tapi setelahnya bukannya masalah selesai, pertengkaran malah semakin memanas. Rahmat yang kalap karena merasa dikhianati, mengambil sebuah bantal di sampingnya, kemudian membekap wajah Ami dengan bantal itu beberapa saat, hingga membuat kekasih gelapnya itu lemas, tak bergerak lagi. Begitu melihat Ami terdiam, Rahmat ini mulai panik. Ia coba menepuk pipi serta membasuh wajah Ami dengan air, berharap wanita itu terbangun. Tapi, Ami memang telah kehilangan nyawa. Saat itulah baru penyesalan dirasakan oleh Rahmat. Hanya saja semua sudah terlambat. Sekitar jam setengah 12 atau 1,5 jam setelah check-in, Rahmat keluar kamar menuju resepsionis sambil membawa tas. Kepada petugas resepsionis, Rahmat berkata jika ia ingin check out duluan, sambil berkata jika temannya masih tidur di dalam kamar. Karena itu Rahmat menyerahkan kunci dan meminta KTP-nya, serta berkata jika nanti ia akan kembali. Jam 1 siang, Bambang seorang petugas kebersihan losmen sempat mendatangi kamar nomor 25 itu. Tapi karena tahu masih ada seseorang di dalam kamar, Bambang mengurungkan niatnya. Lalu sekira jam 4 sore Bambang kembali lagi ke kamar itu, berniat untuk membersihkan kamar. Tapi ketika membuka pintu kamar yang tak terkunci, Bambang ini kaget. Kok ternyata ada wanita yang masih terbaring di tempat tidur. Bambang yang mengamati mulai merasa curiga, karena wanita itu tampak kaku, tak ada pergerakan sama sekali. Karena itu Bambang lalu memanggil Anggi rekan kerjanya. Setelah mereka perhatikan lagi, mereka meyakini wanita itu telah tewas. Karenanya lalu dilaporkan ke Polsek Umbul Harjo yang diteruskan menghubungi Polresta Yogyakarta. Sekitar jam 5 sore polisi yang tiba di lokasi melakukan pemeriksaan serta mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY guna dilakukan otopsi. Sementara polisi yang melakukan olah TKP menyatakan tak ada barang korban yang hilang, semua masih utuh. Di TKP polisi juga mendapat identitas korban atas nama Ami Arjiwati, berusia 39 tahun, warga Sentolo Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta identitas terduga pelaku yang diduga kuat adalah pria yang tadinya datang bersama korban. Karena kecurigaan kuat mengarah pada sosok teman pria korban, malam harinya petugas menangkap Nur Rahmat Effendi di mes warung tempatnya bekerja, yang ternyata tak begitu jauh dari TKP itu. Dari mas pelaku polisi menyita barang bukti berupa sarung bantal dan spray milik losmen yang sudah sempat dibersihkan oleh pelaku. Lalu kaos warna hitam, celana jeans biru, celana dalam warna coklat, dan 1 unit motor Yamaha Vixen warna merah bernopol AB6107WG. Sementara dari losmen, polisi menyita barang bukti berupa bantal berwarna biru, sebuah buku tamu, sebuah tas warna hitam berisi KTP milik korban, dan sepasang sendal. Kepada petugas, Rahmat mengaku refleks membekap korban dengan bantal karena merasa cemburu korban beberapa kali menerima panggilan video call dari pria lain saat sedang berduaan dengannya. Menurut pelaku, ia dan korban kembali menjalin hubungan sejak awal 2025 setelah sempat putus hubungan. Masih dari keterangan pelaku, dirinya dan korban selama tahun 2025 ini telah 3 kali melakukan hubungan intim saat ketemuan. Sementara itu dari hasil otopsi, ditemukan luka lecet geser pada leher kiri akibat kekerasan tumpul. Nur Rahmat Effendi bin Tugino atas ulahnya tersebut dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman penjara selama 15 tahun. Di akun sosial media milik korban, kini berbagai ungkapan duka cita ramai mewarnai postingannya. Semoga almarhumah korban diterima amal ibadahnya serta diampuni dosa kesalahannya. Sekali lagi, mari kita ambil pembelajaran dari setiap kisah dan kasus. Sekian kisah ini, terima kasih waktunya. Jaga diri semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.